Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musdalifah dengan NIM 1962201256 dari kelas 5 shift 2. Pada video ini saya akan membahas tentang video yang terakhir dari modul teori akuntansi, yaitu teori ekonomi mikro. Pada pembahasan kali ini sekaligus untuk menjawab tentang soal UAS yang diagendakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Ekonomi mikro atau disebut sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perusahaan, upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya yaitu model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksikan hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemajuan, dan kebutuhan konsumen. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa definisi dari ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut dari Mary A. Marchand dan William M. Snell, yaitu ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Lalu yang kedua ada dari menurut David A. Moss, yaitu ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro. Berikut ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada interaksi di pasar barang. Barang pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan sebuah transaksi jual beli. Lalu yang kedua, ada perilaku penjualan dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal
dan pembeli menginginkan kepuasan yang optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga, interaksi di pasar. Faktor produksi dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Lalu yang keempat, ada teori nilai guna, yaitu untuk mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, ada teori struktur pasar, yaitu menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik ataupun jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar. Lalu sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Lalu yang keenam, ada elastisitas harga, yaitu mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. Lalu yang ketujuh, ada industri, yaitu mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang kedelapan, ada pasar input, yaitu mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang ataupun jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang, maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Analisis dari kajian ekonomi mikro memungkinkan munculnya penjelasan rasional atas suatu keputusan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengatasi suatu kegagalan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebelumnya. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, teori harga, yaitu analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsumen, elastisitas permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan
antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapainya suatu kesepakatan pada tingkat harga yang tertentu. Kedua, teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga promosi dan pengemasan produk. Keempat, teori konsumsi, yaitu teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual konsumen demand. Penurunan kurva ini sendiri didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dalam teori konsumsi ini secara umum adalah konsep utility atau kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah barang, perilaku konsumen atau consumer behavior, yaitu syarat tercapai kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva indifferent. Kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Ekonomi mikro dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar, contoh tren produk. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu mengetahui perputaran produk. Berikut ini beberapa contoh nyata kebijakan dari ekonomi mikro. Yang pertama yaitu kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Kedua, kebijakan harga tinggi, yaitu kebijakan harga tertinggi diterapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi.
Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya pada harga BBM yang semakin meningkat. Namun stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Selanjutnya variabel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Sehingga ekonomi mikro merupakan penjelasan dari variabel ekonomi yang lebih kecil seperti konsumsi, investasi, dan tabungan berlandaskan kepada teori Adam Smith. Secara umum, ruang lingkup kajiannya adalah produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen tersebut dalam dunia ekonomi yang nyata adalah individu-individu pada rumah tangga, keluarga, masyarakat, atau perusahaan. Sekian video atau pembahasan yang bisa saya bahas pada pada video ini untuk materi teori ekonomi mikro. Apabila ada penjelasan atau perkataan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dengan saya Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.